Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akila dengan NIM 530202101109. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsiran surat Al-Ikhlas. Oke, menurut mayoritas ulama, surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Kemudian kata al-ikhlas sendiri itu diambil dari kata kholis yang artinya murni atau suci. Kemudian asbabun nuzul dari surat al-ikhlas. Menurut mayoritas ulama, surat al-ikhlas turun sebagai jawaban atas pertanyaan sementara dari kaum musyrikin yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menyangka bahwa Tuhan yang esa itu serupa dengan berhala-berhala mereka. Imam Ahmad berkata, Abu Sa'id bin Muyassar As-Sagoni berkata kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi berkata kepada kami, Ar-Rabi' bin Anas berkata kepada kami, dari Abu Al-Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, jelaskanlah kepada kami tentang silsilah keturunan Tuhanmu. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ikhlas. Tafsir dari surat Al-Ikhlas. Oke, masuk pembahasan tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Yang mana suratnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi fanazala fallahu khabaru huwa wa ahadun bandalu minhu aw khabaru tsani qul huwallahu ahad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tanya tentang Rabb-Nya. Lantas turunlah firman Allah yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Dialah yang Maha Esa. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa lafaz Allah adalah khobar dari lafaz huwa, sedangkan lafaz ahadun Qul huwallahu ahad. Lafaz ahad adalah badal dari lafaz Allah, atau lafaz ahad bisa menjadi khobar kedua dari lafaz huwa. Qauluhu mubtada'un wa khabarun ayil maqsudu fil hawaiji 'ala dawami Allahus samad. Nah, ayat yang kedua berbunyi Allahus samad, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lafaz ayat ini terdiri dari mubtada dan khabar. Lafaz Allah adalah mubtada dan lafaz as-samad kan lafaznya adalah ayat yang kedua Allahus samad. Lafaz Allah itu menjadi mubtada dan lafaz as-samad itu adalah khabarnya. Kalimat tersebut berarti Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Sudah jelas? Kemudian ayat ketiga berbunyi lam yalid walam yulad, yang mana lam yalid lintifai mujanisatihi walam yulad lintifa'il hudusi anhu, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan karena tiada yang menyamai Allah atau sejenis dengan Allah, karena hal ini itu mustahil baginya, mustahil terjadi baginya. Kemudian ayat keempat berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, ay mukafiyan wa mumatsilan walahu muta'alliqun bi kufuwan wa quddima alaihi li'annahu mahattul qasdi bin nafyi wa ukhira ahadun wa huwa ismu yakun an khabariha bi'ayatan lil fasilah. Yang mana ayat keempat berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah atau yang semisal dengannya.
Nah, di sini tuh dijelaskan lafadz lahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Lafadz lahu itu bertaklek atau berhubungan berkaitan dengan lafadz kufuwan. Lafadz lahu ini didahulukan karena dialah yang menjadi subjek penafian. Kemudian lafadz ahadun diakhirkan letaknya, padahal ia adalah sebagai isim dari lafadz yakun walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lafadz ahadun itu menjadi isimnya kana, tetapi diakhirkan, sedangkan khobar yang seharusnya berada di akhir mendahuluinya. Demikian itu karena untuk menjaga fasilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.